what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Daging ayam adalah sumber protein hewani yang harganya terjangkau dan mudah didapat. Daging ayam mempunyai manfaat bagi kesehatan karena mengandung vitamin, mineral, dan protein tinggi. Saat ini masih banyak ditemukan proses penanganan daging ayam yang belum memenuhi standar keamanan pangan. Perlakuan kasar terhadap ayam sebelum dipotong dapat menyebabkan stres pada ayam sehingga mempengaruhi mutu daging. Contohnya, kapasitas pengangkutan terlalu padat selama perjalanan dan waktu tempuh yang terlalu lama. Proses penirisan darah yang tidak tepat pada saat penyembelihan menyebabkan darah keluar kurang sempurna, sehingga daging menjadi kehitam-hitaman dan mudah tercemar bakteri. Akibatnya, daging menjadi mudah busuk. Penanganan daging ayam selama proses pemotongan hingga ke konsumen yang tidak higienis dapat mempengaruhi keamanan pangan. Daging ayam hangat yang tidak melalui proses pendinginan merupakan tempat ideal bagi pertumbuhan bakteri. Daging ayam yang sehat adalah daging ayam yang dipotong di rumah potong hewan unggas yang menerapkan prinsip asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Dalam penanganannya, daging ayam asuh melalui proses pendinginan mulai dari pemotongan hingga ke tangan konsumen. Bagaimana prosedur rantai dingin diterapkan di sebuah rumah potong hewan unggas? Mari kita ikuti prosesnya. Saat tiba di rumah potong hewan unggas, ayam diistirahatkan minimal selama 3 jam. Untuk memastikan kondisi ayam sebelum dipotong, dokter hewan melakukan pemeriksaan kesehatan. Ayam yang sakit akan ditunda pemotongannya, sementara ayam yang mati akan dimusnahkan. Ayam yang sehat disembelih dengan prinsip syariat Islam yang dilakukan oleh juru sembelih halal dengan mengucapkan basmalah. Penyembelihan dilakukan dengan metode sekali sayatan, menggunakan pisau yang tajam dan bersih. Ayam digantung untuk memastikan penirisan darah terjadi secara sempurna. Setelah disembelih, dilakukan perendaman air panas dan pencabutan bulu. Setelah pemotongan kepala dan kaki, serta pengeluaran jeroan, dokter hewan melakukan pemeriksaan untuk memisahkan daging dan organ yang menunjukkan tanda-tanda penyakit. Daging yang baik dimasukkan ke dalam bak berisi es. Proses pendinginan ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Daging ayam dingin kemudian dikemas secara tertutup untuk menghindari kontaminasi kuman. Daging ayam dingin siap didistribusikan. Pastikan daging ayam tetap tersimpan dalam keadaan dingin sebelum dimasak. Ini saya akan men-share tentang jenis-jenis daging sapi, sahabat ternak, atau nama lainnya itu beef. Jadi daging yang diperoleh dari sapi, sahabat ternak, yang biasa digunakan untuk keperluan konsumsi makanan dan mempunyai sumber protein yang tinggi, sahabat ternak. Setiap daerah penggunaan daging ini berbeda-beda, sahabat ternak, tergantung dari cara pengolahannya. Nah, sebagai contoh
Contohnya itu ada khas luar atau sirloin, daging iga dan T-bone. Nah, tiga daging itu umumnya digunakan di Eropa dan di Amerika sebagai bahan pembuatan steak, sehingga bagian daging sapi ini sangat banyak diperdagangkan sahabat ternak, dan harganya pun lumayan mahal. Nah, akan tetapi seperti di Indonesia, di negara kita, dan di berbagai negara Asia lainnya, daging ini banyak digunakan makanan berbumbu dan bersantan. Jadi contohnya dibuat sup ya sahabat ternak. Sup biasanya sup iga, dan ada juga yang dibuat rendang. Sekarang kita lanjut saja yang pertama sahabat ternak, yaitu yang pertama ada tenderloin atau khas dalam. Jadi tenderloin itu merupakan potongan daging yang memiliki tekstur paling empuk sahabat ternak dan sedikit lemak. Harganya pun relatif mahal ya sahabat ternak, kisaran di 125.000 sampai 145.000. Diambil dari bagian tengah sapi dan berbentuk seperti silinder panjang. Paling favorit diolah menjadi steak tenderloin karena tidak memerlukan waktu lama untuk mematangkannya atau melunakannya sahabat ternak. Dan sekarang kita lanjut ke yang kedua ya sahabat ternak. Yang kedua itu ada sirloin atau khas luar. Potongan daging bagian sirloin juga termasuk favorit loh sahabat ternak, dan biasa diolah menjadi steak sirloin, yakiniku, sukiyaki, dan sabu-sabu sahabat ternak. Daging ini juga memiliki lapisan otot pada sisi luarnya, seratnya lebih kasar dari tenderloin sehingga teksturnya agak lebih keras. Meskipun masuk dalam kategori potongan daging premium, namun harganya tidak semahal tenderloin, dan harga di pasaran sekitar dari 105 sampai 115.000 sahabat ternak. Dan sekarang kita lanjut yang ketiga sahabat ternak. Nah, yang ketiga itu iga gitu kan, atau rib. Bagian yang berasal dari tulang iga memiliki rasa yang khas karena daging ini dimasak bersama dengan tulang iganya, sehingga kaldu yang dihasilkan memiliki aroma yang lezat sahabat ternak. Biasanya digunakan untuk membuat sup, konro, dan steak sahabat ternak. Dan harga di pasarannya pun relatif lebih murah, berkisar di 70 sampai 80 rupiah. Dan yang keempat itu ada brisket ya sahabat ternak, atau sandung lamur. Sandung lamur terdapat pada bagian dada bawah sekitar ketiak sahabat ternak. Potongan sandung lamur ini agak berlemak dan sangat cocok diolah menjadi hidangan berkuah sahabat ternak, seperti soto, rawon, dan sop sahabat ternak. Bagian lemaknya akan membuat kuah kaldu menjadi lebih nikmat. Untuk harganya sendiri, sandung lamur relatif lebih murah, besar di 55 sampai 65.000. Dan yang kelima ada cak ya sahabat ternak, atau sampil. Merupakan bagian daging yang diambil dari leher hingga bahu sapi sahabat ternak. Warna dagingnya merah pekat, memiliki banyak serabut otot yang melintang namun sedikit lemak. Biasanya digunakan untuk membuat sup, semur, adonan bakso, dan rendang. Dan di pasaran sendiri harganya berkisar di 100.000. Dan yang selanjutnya yang keenam ada beef ram sahabat ternak, atau tanjung. Bagian ini memiliki tekstur yang cukup lunak sehingga biasa digunakan untuk dipanggang, digoreng, atau ditumis sahabat ternak. Bagian inilah yang paling sering dipilih untuk membuat sate, dan harga di pasaran berkisar di 90 sampai 100.000. Dan untuk yang ketujuh ada seng sahabat ternak, atau sengkel. Konon nama seng itu diadaptasi dari bahasa Belanda sahabat ternak, merupakan potongan sapi dari bagian betis sehingga memiliki banyak otot dan membutuhkan waktu cukup lama untuk dimasak hingga empuk sahabat ternak. Banyak digunakan untuk membuat sup, soto, atau menjadi adonan bakso urat sahabat ternak. Dan harga di pasaran berkisar di 85.000. Dan untuk yang kedelapan itu ada round sahabat ternak, atau gandik. Tekstur daging bagian gandik ini padat sahabat ternak, minim lemak, seratnya terlihat panjang-panjang, dan warna merahnya lebih muda. Dan biasanya gandik ini cocok digunakan untuk membuat empal, dendeng, rendang, dan gepuk sahabat ternak. Dan harga di pasaran sendiri itu berkisar di 120.000. Dan yang kesembilan itu adalah mosir sahabat ternak. Lamosir merupakan jenis daging sapi yang lunak sahabat ternak, dan dinamakan lamosir karena di dalamnya terdapat butir-butir lemak. Daging jenis pemotongan ini biasa diolah dengan dipanggang, di oven, dibakar, atau di grill. Masakan khas Batam sop lamosir menggunakan jenis daging ini. Dan untuk harga sendiri
itu berkisar di 100.000. Dan yang ke-10 ada kenakal sahabat ternak. Kenakal adalah bagian pemotongan daging sapi yang diambil dari bagian atas paha belakang sapi sahabat ternak yang berada di antara penutup dan gandik, dan biasa dimasak untuk membuat rendang dan gepuk sahabat ternak. Untuk harga sendiri kenakal berkisar di Rp110.000. Dan untuk yang ke-11 ada tibon sahabat ternak. Jenis pemotongan daging sapi ini yang disebut tibon juga biasa disajikan sebagai steak sahabat ternak. Hal ini adalah potongan daging sapi yang terdiri dari tenderloin dan sedikit bagian strip yang dipisahkan oleh tulang, yang berbentuk seperti huruf T sahabat ternak. Dan untuk harga sendiri berkisar di 100.000. Dan yang ke-12 itu ada oxtail sahabat ternak atau ekor sapi, dan seringkali disebut dengan buntut dalam bahasa Jawa, dan biasa digunakan untuk membuat sup sahabat ternak, dan kisaran harga di pasaran itu di 85.000. Feels like I can fly.